dari OL ke Wain Baru. Jangan lupa singgah di Mastur Lama. Jangan mengomel, jangan meraju. Siapa suruh dulu saya mau sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Pak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Pak Seta Provinsi Maluku. Yang terhormat Saudara Ketua bersama Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Sekarang saya Bupati Maluku Tenggara, bukan Bupati kelompok, maka pimpinan DPR juga Bupati Maluku Tenggara. Yang terhormat Saudara Ketua bersama Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Kapolres Maluku Tenggara bersama Ibu, Bapak Dandim 1503 Maluku Tenggara, sama Ibu, Bapak Dan Lanal yang sudah izin, Bapak Dan Lanut Tematubun Langgur, tidak ada Ibu. Saya tiru sedikit gaya Bapak Prabowo, jadi tidak usah terlalu kaku. Acara resmi tapi kita tidak boleh kaku. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara. Beta mau tanya Ibu mana? Yang saya hormati Wakil Pejabat Maluku Tenggara masa tugas tahun 2023-2025. Yang saya hormati Saudara PLT Sekda, staf ahli dan asisten pimpinan perangkat daerah beserta pejabat struktural yang sempat hadir maupun yang tidak hadir. Yang saya hormati Ketua bersama Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Ketua bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, pemuka agama, Wakil Uskup, Bapak Wakil Uskup, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Klasis, serta Ketua PHDI Maluku Tenggara. Yang saya hormati Rat Orongkai So sendiri, pemuka adat dan tokoh masyarakat yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus dan simpatisan partai politik, terutama teman-teman partai pendukung. Bukan yang lain tidak, ya juga, cuman kan kemarin berkeringat jadi hormat sendiri. Pimpinan organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, organisasi muda, dan organisasi profesi. Yang saya hormati rekan-rekan pers, media cetak, elektronik yang hadir. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara di kecamatan di Ohoi, terutama Ur Pulau. Ohoi Wang walaupun kecil tetapi 99%. Dan beberapa Ohoi lainnya. Yang saya hormati ibu-ibu dan wanita, yang saya hormati ibu-ibu PKK, seluruhnya yang hadir, kita doakan semoga Ibu Ketua PKK segera sembuh. Mengawali pidato ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas izin dan perkenannya hari ini kita semua dikumpulkan di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah, puji Tuhan, hatinya semua baik-baik saja. Untuk itu saya bersama Saudara Wakil Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD
atas pelaksanaan rapat paripurna di hari ini. Rapat paripurna ini sekaligus menandai penyerahan estafet pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada kami berdua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab sesuai mandat yang kami terima, maka dari mimbar yang terhormat ini saya ucapkan limpah terima kasih kepada segenap warga masyarakat Maluku Tenggara atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan ini adalah amanah, di dalamnya ada cita-cita dan harapan untuk kemajuan daerah ini ke depan. Cita-cita dan harapan itu yang menjadi tujuan perjuangan kami untuk berkarya untuk Maluku Tenggara tercinta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adalah nilai penting dari perjuangan kami untuk daerah ini. Patut diakui bahwa di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, tentu masih terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi, termasuk dalamnya adalah hal-hal yang masih banyak yang masih kurang. Oleh karena itu, beberapa isu penting yang meliputi kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja mendapat perhatian masyarakat agar kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan termasuk revitalisasi nilai budaya serta pengolahan lingkungan hidup menjadi tema sentral dalam pemerintahan periode ini. Untuk beberapa fokus penting yang akan diprioritaskan antara lain. Fokus pertama, harap pimpinan OPD dengar baik-baik dan dilaksanakan. Fokus pertama yaitu komitmen untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Maluku Tenggara. Sebagai kepala daerah, saya sangat akan dalam pidato ini mengharapkan dan pidato Bapak Presiden yang saya ingat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teringat akan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau mengatakan, kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat. Ini kata Bapak Presiden. Saya ulangi, kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan kita harus selalu ingat. Pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita kerja untuk kepemimpinan kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Yang ini tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Pesan ini selalu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Pesan ini juga yang harus menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa tugas pemerintah daerah adalah mengabdi pada masyarakat, bukan bekerja untuk diri sendiri, bukan bekerja untuk kerabat, bukan kerja untuk pimpinan, tetapi bekerja demi masyarakat Maluku Tenggara tercinta. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang diberikan refleksi pada pelaksanaan retret kepala daerah yang kami ikuti di Magelang. Selama mengikuti retret bersama 503 kepala daerah di Akademi Militer Magelang, saya merasakan adanya ikatan yang kuat sebagai pejabat negara, meskipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda. Pesan Bapak Presiden Prabowo Subianto begitu mengena ketika beliau menegaskan bahwa terlepas dari asal daerah, suku, adat istiadat, dan agama yang berbeda, kami telah menjadi satu keluarga Nusantara. Retret ini juga memberikan perspektif baru tentang pentingnya membangun chemistry, yaitu ikatan emosional
yang kuat guna mewujudkan kerjasama yang solid, tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah pusat, tetapi juga bekerja sama dengan sesama kepala daerah yang menghadapi masalah yang serupa. Pelajaran berharga ini akan saya terapkan di Maluku Tenggara, tetapi retretnya ceng. Tapi kalau ada anggaran ya retret boleh juga. Khususnya buat eselon 2, 3 yang agak ya itu. Pelajaran berharga ini akan saya terapkan di Maluku Tenggara melalui penguatan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan tanpa memandang perbedaan. Di tengah keragaman masyarakat kita, maka prinsip kita kelola pemerintah yang baik atau good government akan menjadi prioritas buat kita. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami jalankan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Karena sebagaimana pesan Bapak Presiden, kita semua dipilih oleh rakyat dan bertugas sebagai pemimpin rakyat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus kedua, menciptakan sumber daya manusia tangguh dan unggul di Maluku Tenggara. Sumber daya manusia yang tangguh dan unggul adalah kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sampai dengan SDM unggul yang kita bangun harus memiliki 3 pilar utama, yaitu 1, kesehatan yang prima, baik fisik, mental maupun moral. 2, kualitas yang mumpuni meliputi kepengetahuan dan wawasan, keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan, serta yang ketiga, relevansi dan kontribusi terhadap perkembangan teknologi, keterampilan dan ekonomi baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa fondasi sumber daya manusia yang kokoh, segala bentuk pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki tidak akan mampu mengantarkan daerah ini untuk semakin maju guna mewujudkan kemandirian, keadilan dan kemakmuran. Di Maluku Tenggara, tantangan kita cukup kompleks. Isu-isu penting seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, kemiskinan dan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan belum optimal adalah tema pembangunan yang masih perlu untuk terus didorong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama kepala dinas supaya memperhatikan. Karena habis ini pidato ini saya memberikan kepada Ketua DPR, tidak memberikan kepada saudara-saudara. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan yang menambah kompleksitas dalam pemetaan akses pelayanan publik berkualitas. Namun justru di tengah tantangan inilah kita semua dituntut dan harus berani melakukan terobosan-terobosan baru. Kita akan fokus pada pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi unggul perikanan dan pariwisata, memperkuat kemampuan dan keterampilan digital untuk mengatasi keterbatasan geografis, serta dengan penguatan karakter kebangsaan sesuai adat budaya dan kearifan lokal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus ketiga, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi sangatlah vital bagi kesejahteraan masyarakat, dan data nasional menunjukkan tren tingkat inflasi terjaga di angka ini tingkat nasional angka 0,8% pada Januari 2025. Beberapa daerah bahkan mencatat inflasi lebih rendah dari angka nasional. Di Maluku Tenggara, tren perkembangan harga diukur dengan indeks perkembangan harga menunjukkan pada bulan Februari terjadi tren penurunan harga dengan angka IPH minus 1,024%. Untuk itu kami tetap berkomitmen kuat untuk mengatasi tantangan pengendalian harga melalui koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, perbaikan infrastruktur dan pengelolaan rantai pasok komoditas pangan yang lebih efisien. Di samping itu kita bersama-sama memastikan jangan sampai terjadi penimbunan. Sekali lagi, di samping itu kita semua
termasuk pengawasannya adalah pimpinan anggota DPR. Kita bersama-sama memastikan bahwa jangan sampai terjadi penimbunan oleh oknum-oknum yang mencoba meraup keuntungan dengan mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Beras, tar lagi mau lebaran, gula terus ditimbun, nanti harganya dinaikkan baru dikeluarkan. Ini perlu kita jaga baik-baik, jangan sampai terjadi. Menciptakan lapangan kerja dilakukan melalui program pemberdayaan UMKM dan koperasi. Dalam koperasi ini Presiden memberikan arahan bahwa akan dibentuk 60.000 koperasi di Republik ini, dan insya Allah kita juga harus merebut untuk kita dapat kesempatan dalam pembentukan koperasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di sektor perikanan, kinerja selama 5 tahun di periode yang lalu dengan pemerintah pusat melalui pelaksanaan Kepres 18 tahun 2020. Mundur. Yang ini dengar. Maka kita mampu meningkatkan anggaran DAK bidang perikanan. Tahun 2021 2,8 miliar. 2022 menjadi 6,2 miliar. Dengar. Tahun 2023 11,7 miliar. Tahun 2024 8,5 miliar. Pertanyaannya tahun 2025 ada di mana? Kalau bilang pintar, itu harusnya dia naik dari sebelumnya. Halo? Itu baru satu contoh saja. Perikanan tahun 2004 dari hasil negosiasi dengan Bappenas, dia naik sampai 8,5 miliar, yang sebelumnya 11,7 miliar. Tahun 2025 zero, nol. Artinya kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan Bappenas atau Departemen Perikanan dan Kelautan. Ini harus dicamkan baik-baik, jangan menganggap diri saudara-saudara eselon 2, jangan menganggap diri pintar. Ternyata saudara-saudara belum pintar untuk itu. Tahun 2005 Maluku Tenggara tidak mendapatkan alokasi DAK bidang perikanan. Yang ada adalah dicoba untuk APBD DAU ini masuk 10 miliar lebih pada tahun ini. Itu yang harus menjadi catatan perhatian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspansi bisnis, dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini perlu kiranya akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan kemiskinan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus keempat kami berdua bersama dengan seluruh stakeholder. Fokus keempat adalah ketahanan dan kemandirian pangan. Pangan adalah sumber krisis strategis. Ketergantungan pada produk pangan dari luar daerah menjadikan daerah ini kita ini rentan terhadap guncangan baik akibat konflik, dinamika geopolitik, perubahan iklim, pandemi atau krisis-krisis ekonomi. Maka di dalam kesempatan ini yang terhormat Pak Dandim dan Pak Kapolres dan Pak Danlanal dan Lanut, saya mendapat pesan dari Bapak Prabowo Presiden bahwa saudara-saudara, kalau dirasa dibutuhkan, maka saudara juga dibutuhkan dalam kerjasama untuk bertani dalam rangka meningkatkan pangan di Maluku Tenggara. Ini pesan khusus sambutan yang disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh bupati, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Jadi bapak-bapak besok tunjuk lahan di mana. Insya Allah dari Dinas Pertanian akan menyiapkan bibit-bibit untuk kita memperbanyak, jangan sampai terjadi inflasi karena harga sayur yang mahal. Nah, kita coba pikirkan bersama, dan teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya Eselon 2 membuka diri untuk bekerja sama dengan TNI Polri dalam satu kebaikan. Amin. Upaya strategis pemerintah Maluku Tenggara untuk ketahanan pangan. 1. Membangun sistem pemantauan harga pangan dari tingkat desa hingga kabupaten.
Yang kedua, penguatan tim pengendalian inflasi daerah TPID dengan melibatkan pedagang dan distributor. Yang kedua, operasi pasar pangan murah, yaitu melalui pelaksanaan intensif di seluruh kecamatan, terutama menjelang hari-hari besar, Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru. Alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah, koordinasi dengan BUMD dan swasta untuk penyediaan stok pangan, bulog, perluasan titik penjualan hingga ke wilayah terpencil. Yang ketiga, koordinasi multi stakeholder, yaitu melalui mendorong dukungan berbagai stakeholder untuk bersama-sama masyarakat meningkatkan ketahanan pangan, kerjasama dengan TNI Polri dalam pengamanan distribusi pangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus kelima adalah tata kelola pemerintahan. Fokus kelima adalah tata kelola pemerintahan, yang kemarin banyak-banyak jalan-jalan itu. Fokus kelima adalah tata kelola pemerintahan dan efisiensi. Sebagai kepala daerah, saya menyadari sepenuhnya bahwa peran kami tidak hanya sebatas memimpin pemerintah daerah. Salah satu fungsi penting yang juga perlu dilakukan adalah melaksanakan reformasi dalam berbagai aspek pelayanan sesuai kebutuhan tuntunan dinamika yang terjadi. Sebagai contoh, instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 mewajibkan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja. Nanti kita minta izin Pak Ketua. Proses ini sementara berlangsung dan akan terus kami pantau. Tujuannya melalui efisiensi yang dilakukan, maka alokasi belanja akan lebih dioptimalkan untuk membiayai kebutuhan prioritas penting dan mendesak yang memberikan dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hasil dari efisiensi juga menjadi modal dalam perwujudan visi dan misi pengembangan Maluku Tenggara, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dengan penyelarasan dan menyesuaikan dengan asta cita Bapak Presiden. Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa kami akan selalu mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi keanggaran dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Maluku Tenggara yang memiliki karakteristik kepulauan dengan tantangan aksesibilitas yang tinggi, efisiensi tidak boleh mengorbankan akses pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap belanja daerah untuk memastikan bahwa efisiensi tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, fokus ke-6 adalah peningkatan kinerja ASN. Maluku Tenggara telah dikaruniai kekayaan alam yang sangat potensial, namun kita semua menyadari bahwa kekayaan sejati sebuah daerah bukan hanya terletak pada alamnya, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana kualitas manusianya. Dan sebagai ujung tombak pelayanan publik, kinerja aparatur sipil negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Harus kita akui dengan jujur, perjalanan kita selama ini belum sempurna, termasuk diri saya. Masih terdapat berbagai tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Personalitas yang belum optimal, motivasi kerja yang kadang tergerus rutinitas, kompetensi yang perlu ditingkatkan, penguasaan teknologi yang masih terbatas, serta kreativitas dan inovasi yang belum maksimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah berkaitan dengan netralitas ASN dalam proses politik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Dalam faktanya, mohon izin dan mohon maaf, banyak yang jalan-jalan. Mohon izin saya selaku incumbent, mungkin pegawai yang memberikan suara kepada saya tidak lebih dari 20%. Sebagian besar ada di mana-mana, tapi itu apapun yang terjadi, mereka adalah bagian dari kita. Amin. Termasuk manajemen organisasi. Termasuk manajemen organisasi tata kelola kepegawaian yang akhir-akhir ini yang dibilang hebat, yang dibilang bagus, dengarkan ini baik-baik. Tata kelola kepegawaian yang akhir-akhir ini mendapatkan penilaian yang kurang baik dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Salah satu yang perlu menjadi sorotan adalah penilaian NSPK atau norma standar prosedur dan kinerja manajemen ASN sudah dibangun selama 5 tahun dan kita mendapat predikat B, tapi hari ini kita menyorot ke bawah dan nilainya 0 karena kita melakukan sesuatu tanpa koordinasi. Caretaker, mohon izin Pak Gubernur mewakili bahwa mereka melakukan pemindahan pegawai tanpa koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Untuk itulah kita di bawah. Yang katanya mereka hebat, tapi ternyata penyalahan aturan terlalu banyak. Harus mengalami degradasi, kita harus mengalami degradasi. Dalam beberapa waktu terakhir, akibat kebijakan kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Semua ini adalah tantangan yang nyata yang harus kita hadapi ke depan. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi terhadap perubahan, kenyamanan, dan zona nyaman, serta sikap cepat puas telah menjadi hambatan kemajuan. Kita bilang kita terbaik, kita puas cepat, lalu orang lain, daerah lain melewati kita. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, orang yang cerdas bukan yang pintar, tapi yang selalu belajar. Orang yang kreatif bukan yang berbeda, tapi yang selalu menciptakan perbedaan yang bernilai. Orang yang sukses bukan yang sempurna, tapi yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik-titik balik menuju transformasi birokrasi yang bekerja dengan hati tetapi selalu profesional untuk kemajuan dan kesejahteraan Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pimpinan dan anggota Dewan Maluku Tenggara yang saya hormati, selanjutnya dari mimbar yang terhormat ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memupuk persatuan dan kesatuan serta berani menghadapi tantangan yang ada. Tantangan dan kesulitan seringkali muncul akibat kekurangan kewaspadaan serta ketidakmampuan kita dalam mengelola potensi secara baik dan bijak. Kita semua dituntut untuk menunjukkan karakter yang kuat, memiliki cara pandang yang visioner, serta terus meningkatkan kapasitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan. Ada lagi, ribut lagi, itu menelan biaya yang luar biasa, memang biaya yang tidak biasa, tetapi kalau rutinitas maka akan juga mengganggu APBD kita. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada TNI Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban di daerah ini. Dukungan dan kerjasama ini sangatlah kami harapkan di dahulu fungsi pembinaan dan pengawasan dari elemen keluarga
sekolah, kelembagaan agama, dan kelembagaan. Artinya jangan kita serahkan seluruhnya kepada TNI Polri, tapi yang punya anak juga harus mendidik dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan pengurus dan simpatisan partai politik pengusung MTHPR. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Baik dari level kabupaten sampai ke OHOI, serta teristimewa kepada warga masyarakat yang sudah memberikan dukungan dan suaranya kepada kami dalam Pilkada tahun 2024. Amanah saudara, insya Allah kami jaga dengan baik. Akhirnya dari tempat ini saya juga menyampaikan terima kasih. Kalau kami punya ketua tim sukses ada di depan dan wakilnya ada juga depan, dan seluruhnya yang ada kami menyampaikan terima kasih. Tapi orang-orang di balik itu salah satunya adalah saudara Uta Safsaf ada di sana. Selain itu juga ada saudara Edo Rahel ada di sana. Selain itu juga teman-teman PKS yang baju oranye tuh, ya, PKS. Yang berikutnya juga saudara Caki ada di mana dia? Saudara Semi mana dia? Oh, tepuk tangan. Saudara Caki, saudara Brian ada. Terima kasih. Anda boleh turun dari DPR berdua Bapak Uta, tapi Anda berjasa untuk kemenangan ini. Amin. Ada sebelum itu Om, Tanti, semua. Beta Subali pertemuan semua. Saya mau berpantun sedikit, saya nggak suka berpantun, tapi ada pantun. Dari OL ke Wain Baru. Jangan lupa singgah di Mastur Lama. Jangan mengomel, jangan meraju. Siapa suruh dulu saya mau sama-sama. Apabila ada hal yang saya keliru di dalam mimbar yang terhormat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang terjadi, mungkin smell rasna balit. Cubit di kanan, terasa di kiri. Itulah orang Kei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salve.